Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam proses belajar ini. Amin. Nah, di pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Mudah-mudahan setelah teman-teman paham pengertian dari ketiga sifat tersebut, teman-teman sudah melaksanakannya dengan baik itu di rumah maupun di lingkungan luar rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sikap peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Bagaimana bunyi surah Al-Kautsar? Ya, seperti yang teman-teman ketahui, surah Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam surah terpendek ya di dalam Al-Quran ya, salah satu surah terpendek. Nah, 3 ayat. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk kita ya. Bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan jika itu ada kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni ya teman-teman, amin. Nah, sebelum Ibu membahas tentang sikap peduli, Ibu akan membacakan dulu sebuah hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahul Muslim. Jadi teman-teman, Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu adalah bersaudara. Mereka itu diikat oleh akidah yang sama. Oleh karena itu, Islam memberi keutamaan. Jika ada Muslim yang dapat membantu saudaranya sesama Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kemudahan di dunia dan kelak pada hari kiamat juga. Jadi Allah itu tidak tanggung-tanggung ya membalasnya ya, dengan mengganti kemudahan itu kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Teman-teman, Ibu mau tanya, apa sih peduli itu? Apakah teman-teman di sini ada yang tahu? Peduli. Mungkin kita sering mendengarnya, sering juga melakukannya, tapi tidak bisa menjelaskannya. Betul begitu teman-teman? Iya ya. Jadi yang belum tahu, peduli itu adalah sebuah sikap atau tindakan keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, seperti halnya ketika kita melihat seorang pengemis yang minta-minta. Ya. Sikap kita seperti apa seharusnya? Jika kita memiliki sikap yang peduli, maka kita akan memberi pengemis tersebut, memberikan uang ataupun makanan. Nah, itu adalah bentuk sikap kepedulian kita terhadap sesama. Contoh lain apalagi? Banyak ya. Misalkan, ada teman kita yang terkena banjir. Ya, jadi korban banjir. Ketika kita memiliki sikap peduli, maka kita akan membantu teman kita tersebut. Aku punya ini nih. Aduh, meskipun
cuman sepele gitu. Misalkan punya roti atau punya baju, sementara teman aku kebanjiran, aku kirim buat dia. Nah, itu adalah termasuk ke dalam sikap peduli kita terhadap sesama ya. Nah, teman-teman sudah membaca kisah sahabat Rasul yang memiliki kepedulian luar biasa di halaman 53. Nah, tadi Ibu meminta teman-teman untuk membacanya terlebih dahulu kan? Nah, di sana kisah tersebut menunjukkan kepedulian seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Nah, kira-kira Utsman bin Affan itu termasuk Khulafaur Rasyidin keberapa ya? Ada yang masih ingat? Oke, yang ingat boleh nanti dijapri ya ke Ibu ya. Jadi, Utsman bin Affan itu memiliki kepedulian yang luar biasa. Beliau itu tulus ikhlas menyerahkan harta untuk kepentingan umat muslim, untuk kepentingan sesama, ya. Beliau itu ikhlas, rela memberikan bantuan dan pertolongan kepada siapa saja yang memerlukannya. Beliau juga mengetahui bahwa sikap peduli adalah sifat yang terpuji. Orang yang mempunyai sikap peduli tidak hanya dicintai oleh sesama manusia, tetapi juga ia akan dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun bersabda, orang yang bermurah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan sekalian manusia, dan juga dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Di sini siapa yang mau seperti itu? Pasti semuanya mau ya. Makanya tumbuhkan sikap peduli antar sesama ya. Karena orang-orang yang peduli itu adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat, maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu untuk membantu kondisi di sekitarnya. Misalkan melihat masyarakat atau di sekitarnya itu sedang kesusahan, maka ia akan cepat-cepat membantu ya. Bagaimana cara menumbuhkan kepedulian itu? Yang pertama, yang pertama itu adalah berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi apa-apa tuh dipikirkan dulu. Nah, baik buruknya. Kalau buruk, ya mending tidak usah diucapkan atau tidak usah dilakukan. Nanti membuat orang tersinggung. Kemudian menentukan sikap. Nah, sikap mana sih yang baik? Nanti baru kita boleh bertindak. Kemudian apalagi cara menumbuhkan kepedulian? Menghargai orang lain. Terus apalagi? Membuang rasa ego. Egois, memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri itu tidak boleh ya. Nah, harus dibuang. Kemudian berikan perhatian kepada orang lain jika kita ingin diperhatikan. Kemudian sopan dengan siapapun, menebar kasih sayang, mendengarkan orang lain ya. Kemudian apa lagi? Bermurah hati ya. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita pun harus memperlakukan orang lain baik pula ya. Berusaha terus berbaik hati. Nah, itu dia teman-teman, cara untuk menumbuhkan kepedulian. Kemudian apa hikmah dari sikap peduli terhadap sesama? Menurut ajaran Islam, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang dermawan, hatinya akan bersih dari tamak dan serakah. Seorang yang dermawan berkeyakinan bahwa pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Sebaliknya, dia yakin bahwa harta yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Harta itu milik Allah, sementara manusia hanya sekedar mengolah dan memanfaatkannya. Apabila sifat pemurah dan peduli ini sudah tertanam dalam jiwa kita, agama Islam akan maju. Masjid dan madrasah dapat dibangun dengan cepat. Fakir, miskin, dan anak yatim pun dapat disantuni dengan baik. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, kemiskinan akan dapat dikurangi. Nah, itu dia teman-teman untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika tidak memahami, silahkan tanyakan kepada Bu Nur sebelah mana yang belum difahaminya ya. Untuk tugas yang pertama, untuk kognitifnya, coba Akhi dan Ukhti, teman-teman sekalian, tolong tuliskan tadi yang sudah Ibu bahas, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian. Tolong tuliskan poin-poinnya ya, solih-solihah. Kemudian untuk tugas yang kedua, Ibu minta tolong teman-teman untuk menuliskan hadis tentang dermawan atau kedermawanan beserta artinya. Hadisnya ada di buku PAI yang tadi telah teman-teman baca ya. Kalau yang sudah baca pasti ini dia hadisnya ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurangnya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, menulisnya yang rapi ya. Apalagi tulisan Arabnya. Ini sudah kelas 3, pasti teman-teman tulisannya semakin bagus gitu ya. Wallahu alam, nanti Ibu lihat. Oke, semangat teman-teman.